Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap mahasiswa-mahasiswi ilmu hadis mata kuliah tahfidz, di sini kita bertemu lagi. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang metode menghafal. Sebelum kita bahas metode menghafal, nanti setelah kami menyampaikan materi, kami harap sebagian teman-teman mahasiswa-mahasiswi dapat mensetorkan hafalannya. Setidaknya yang kemarin sudah hafal juz 30 bisa menghafal seperempat. Akan tapi jika ternyata waktunya lebih, nanti mungkin bisa lebih banyak. Untuk pertemuan kedua ketiga ini kami harap untuk yang sudah hafal dulu, nanti baru pertemuan keempat baru yang belum. Karena apa? Karena biar teman-teman yang belum punya hafalan bisa menyicil hafalannya terlebih dahulu. Karena orang hafal itu biasanya perlu waktu persiapan. Nanti batas-batasan hafalnya apa sudah kami share di grup kemarin, di PowerPoint sudah ada surat-suratnya. Dan untuk pertemuan kedua ini, tahapan-tahapan menghafal. Sebelum menghafal, pastikan teman-teman semua punya 3 hal. Yang pertama yakni niat karena Allah. Jadi ini selain mata kuliah, kalian juga tolong niati untuk Allah. Dan arti kenapa? Hafalan Al-Quran itu salah satu langkah untuk mendekatkan kita dengan Allah. Dan dengan kita banyak deres, itu artinya kita takwa kepada Allah. Lalu yang kedua ini punya kemauan yang keras. Kita diberi kesempatan setengah tahun atau 4 bulan hafalin 1 juz. Ini adalah salah satu hafalan yang menurut kami tidak terlalu berat, 1 bulan 1 juz. Karena apa? Di samping kita melihat kesibukan kita, makalah kira-kira kita dapat tanggungan 1 bulan 5 pojok. Karena rata-rata di Quran itu 1 juz 20 pojok. 1 bulan 5 pojok, 1 minggu yakni sekitar 1 pojokan. Karena 1 bulan 1 pojok lebih sedikit lah, karena kita waktunya ialah 4 bulan. Jadi kira-kira 1 minggu itu 1 pojok lebih sedikit. Buat hafalan baru, nanti kami akan beri materi kalau bisa 1 minggu 2 pojok hafalan. Lalu kita kalau nanti setelah sesuai batas yang itu yang kami share kemarin, target Ammatas Alun selesai dalam 4 bulan. Nanti boleh setoran minimal 2 pojok, tapi boleh lebih di pertemuan ke 3, 4, 5, 6 ke 5, 6 ke 4, 5, 6 maaf. Untuk pertemuan hari ini, metode menghafal yang pertama niatkan karena Allah, yang kedua punya tekad yang keras minimal juz 30. Dan saya kira teman-teman sudah hafal insyaallah surat Al-Haqqum Mutakasur sampai Anas. Jadi itu sudah celengan termasuk. Tinggal nanti yang atas-atasnya 1 minggu 1 pojok lah kurang lebih, insyaallah bisa selesai. Yang ketiga ini siap menyatukan 3 hati, yakni minta izin kepada orang tua, lalu minta izin kepada orang tua dan minta doa restunya. Dan kalau ada guru kita yang mau menerima hafalan kita selain kepada saya, minta izin juga dan minta barokah doa restunya. Karena apa? Doa restu itu nilainya tinggi, biasanya mempengaruhi dalam hafalan Al-Quran kita. Lalu untuk metodenya ini saya sampaikan ada 5 hal. Ini singkat tapi kalau dilakukan insyaallah bisa sangat membantu. Yang pertama ini membaca binazar. Ini yang kami sebut kemarin metode arba'in. Yakni kalau teman-teman mau menghafalkan 1 pojok atau 2 pojok, itu caranya yang pertama ini metode yang kami sampaikan. Ini metode yang kami tawarkan. Boleh teman-teman punya metode sendiri, terserah, nggak apa-apa, kami nggak melarang. Cuman ini yang kami coba terapkan di pondok kami, di pondok abah kami, dan juga pada teman-teman kami. Ini metode arba'in. Bagaimana? Kalau teman-teman mau menghafal 1 minggu 1 pojok atau 2 pojok, caranya baca binazar dengan baik. Binazar dengan baik bagaimana? Teman-teman bacanya yakni dengan pelan, jangan cepat-cepat, tapi dengan bacaan yang bagus. Contohnya hari ini hafalin surat Ammatas Alun contoh. Teman-teman pagi paling ada acara, mungkin sempatnya siang, ya baca siang, tapi baca dengan pelan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Ammatas Alun anin naba'il azim alladzi hum fi mukhtalifun, sampai selesai. Contoh 1 pojok atau 1 surat. Setelah selesai, nanti diulang lagi bacaan kedua, ketiga diulang lagi sampai kira-kira 20 kali. Itu bagi yang teman-teman yang belum punya hafalan sama sekali.
Nah, 20 kali belum hafal gimana? Lanjut sampai 30 kali. 30 kali belum hafal gimana? Sampai 40 kali. Kami kasih batas 40 kali. Setelah itu baru mulai dihafalkan. Hafalnya gimana? Sebelum kalian menghafalkan, pastikan kalian paham artinya. Setidaknya lihat Quran terjemah. Di amata sa'alun, ternyata apa? Anin nabil azim, tentang berita yang besar dan sebagainya. Jadi kita paham artinya. Insyaallah kami akan coba sampaikan besok di pertemuan selanjutnya terkait pokok-pokok pembahasan atau pokok-pokok inti ayat yang kita hafalkan di pertemuan mendatang insyaallah. Nanti kita pahami betul arti yang kita hafalkan dan baca berulang-ulang sampai kira-kira 20, 30 atau 40 kali. Habis itu baru dihafalkan. Ingat, jangan dihafalkan dulu, tapi dibaca dulu sampai hafal. Baru habis itu dibaca dulu sampai 20 atau 30 atau 40 kali baru dihafalkan. Dan itu kami buktikan ketika dulu kami menghafalkan Alfiyah, alhamdulillah termasuk bisa cepat. Dulu kami menghafalkan Alfiyah kelas 2 MTS, alhamdulillah sudah selesai. Dan metodenya hampir seperti ini, tapi dengan sedikit modifikasi. Itu alhamdulillah selesai kira-kira dalam waktu 2 tahun. Alhamdulillah di Kusyah bisa selesai Alfiyahnya. Kalau standarnya teman-teman ada yang sampai 3 tahun, ada yang 6 tahun baru selesai, bahkan ada yang sampai 10 tahun belum selesai. Alhamdulillah dulu 2 tahun bisa selesai dengan metode mengulang-ulang, tapi dengan cara bacaan dibaca binadar dulu. Lalu yang kedua ini mulai menghafalkan. Kalau setelah 40 kali diulang atau 30 atau 20 sudah terasa hafal, maka baru dihafalkan. Pertama coba digabungkan 3 baris dulu, atau kalau sudah 3 baris gabung 5 baris dulu. Setelah itu nanti 7 baris dulu. Setelah itu 7 baris baru baris ke bawah, karena standarnya Quran pojok itu 15 baris. Jadi kira-kira kalau digabung, kalau bisa 3 baris bisa gabung ke 5 ayat, baru ke 7 ayat, atau kira-kira setengah pojok. Setelah itu selesai digabung ayat ke bawah sampai ke bawah pol. Dan itu kami rasakan sedikit demi sedikit, kalau sudah pernah dibaca itu memori akan cepat menghafalnya. Jadi dibaca sedikit demi sedikit. Lalu ketika sudah selesai, kira-kira sudah gambar, sudah hafal tapi belum lancar, pastikan semakkan dulu ke temannya. Kalau punya teman di rumah, tetangga, bisa disemakkan ke tetangga. Kalau punya teman, minta tolong ke bapak ibu. Kalau sungkan bapak ibu, ke kakak adik. Kalau sungkan, tolong disemakin temannya sesama jenis. Ingat, sesama jenis. Yang laki-laki disemakkan temannya laki-laki, yang perempuan disemakkan temannya perempuan. Itu karena apa? Menghindari fitnah. Terkecuali nanti jika kita menghafalkan, kak sama saya menerima setoran yang perempuan, tapi nanti mungkin saya gak lihat terus perempuannya, saya dengerin hafalnya sambil sekali saya lihat. Karena apa? Karena ini dalam prosesi mengajar, jadi kepada kami perbolehkan perempuan setoran, tapi mungkin ketika dengerin saya nggak terus menerus melihatnya, karena untuk menjaga muru'ah dan menjaga bukan fitnah. Tapi kalian sama teman-teman tolong pastikan dengan sesama perempuan sama laki-laki. Kalau pada saya, karena ini tugas, jadi mau nggak mau harus setoran sama saya untuk menjaga fitnah. Mungkin nanti saya nggak lihat terus menerus yang setoran jika perempuan, tapi kadang saya lihat yang lainnya, atau HP saya lihatkan atas untuk mengurangi fitnah. Setidaknya saya lihat awal atau tengah atau akhirnya dia membaca. Yang ketiga, setoran kepada guru. Dan yang keempat, setoran kepada guru, ini pada saya nantinya. Lalu yang keempat, pastikan tikror atau murojaah atau deres. Ketika sudah hafal satu pojok, jangan sampai gak deres. Walau dibaca sehari sekali, sehari 2 kali, tetap dibaca. Itu untuk menjaga hafalan, karena nanti di akhir perkuliahan ada namanya murojaah. Itu nanti harapannya saya tes satu persatu suratnya acak. Itu untuk besok terakhir. Dan yang kelima, nanti jika sudah selesai, simaan atau mengulang hafalan secara utuh. Harapannya nanti jika sebelum murojaah, teman-teman sebelum tes pada saya di akhir semester bisa disemakkan utuh pada sesama temannya atau tetangganya atau yang lain. Untuk apa? Untuk menguatkan hafalan, sehingga hafalan ini tidak hanya sebagai materi kuliah, tapi bisa lanjut untuk selanjutnya kalian setelah selesai kuliah, menjadi bekal hafalan kalian untuk di dunia dan akhiratnya. Demikian dari kami untuk materi hari ini. Tetap semangat menghafal. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.